Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 14 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian akan saya bahas totalnya ada 16 saham. Ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham Antam. Kalau kita perhatikan di sini ya, saham Antam ini memang downtrend ya. Jadi dia sudah breakdown sebelumnya ya, saya sudah sebutkan area buy on weakness kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2310 ya. Ternyata dia sempat rebound ke atas 2310, kemudian dia setelah itu dia koreksi cenderung testing support 2250, kemudian dia breakdown di bawahnya 2250 ya. Bahkan sekarang turunnya lumayan jauh ya sejak dia breakdown sebelumnya ya. Jadi kalau situasi seperti sekarang ini kan hari ini candlenya hijau ya. Volumenya juga masih tinggi. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko ya, karena dia arahnya masih downtrend. Walaupun dia sudah candle hijau, tapi dia high-nya hari ini dia masih lebih rendah daripada yang kemarin ya. Dan turunnya dalam 3 hari terakhir dia lumayan tajam ya, sejak dari 2250 kemudian dia turun di banyak 2020 sampai dengan low-nya hari ini kan di 1840 ya. Jadi kalau yang sudah punya itu jangan lupa pasang stop loss-nya di level, sebentar saya gambarkan ya. Jadi di 1840 dan 1900 itu pasang stop lossnya di sana. Bagi yang sudah punya ya, saya kasih di dua level. Jadi kalau turun lagi di bawah 1900 atau di bawah 1840 lebih baik jual dulu semuanya itu untuk Antam. Bagi yang sudah punya, bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya memang sebelumnya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2310 ya. Kalau mau amannya untuk Antam, karena selama di bawahnya 2310 dia terus terang aja masih resiko ya seperti itu ya. Jadi kalaupun mau spekulasi buy ya, ini terus terang aja tangkap pisau jatuh, karena dia habis dari 2250 dia gagal ke atas, dia jatuh lagi ke bawah ya. Jadi kalaupun beli sekarang terus terang aja memang tangkap pisau jatuh, resikonya tinggi. Kalaupun Anda berani tanggung resiko ya, paling tidak lah buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020 lebih baik ya. Kalau dia belum berada di atas 2020, dia ada kecenderungan masih terus testing area di bawahnya lagi ya. Dan kalau saya perhatikan ini setelah 1840 support berikutnya dia bisa testing area sekitar 1720 ya. Jadi lumayan jauh ya seperti itu ya. Jadi sekarang memang resiko, paling tidak kalau mau resiko ya ambil resiko, tapi resikonya agak berkurang ya. Mungkin tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020. Itu pun terus terang aja masih resikonya tinggi ya. Karena dia masih arahnya masih downtrend. Jadi ya terserah Anda ya seperti itu ya. Kalaupun buy sekarang ya stop lossnya di 1900 dan 1840. Kurang lebih untuk Antam seperti itu. Turunnya ini karena dia banyaknya sentimen negatif ya. Jadi saya nggak sebutkan satu persatu. Silakan baca sendiri beritanya ya. Kurang lebih cukup untuk Antam. Berikutnya MDKA. Dia kecenderungan masih sideways dan di jalur uptrendnya. Jadi untuk MDKA ini masih uptrendnya masih lumayan kuat ya, lumayan strong ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 3900 dan 3810 ya. Jadi kalau 3900 terlalu dekat ya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 3810. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 4000 memang boleh tambah lagi, tapi pasang stop lossnya pasang aja di 3900. Kalau terlalu dekat ya di 3810. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi naik ke atas 4140, mau tambah lagi silakan ya. Buy-nya bertahap naik ke atas 4200. Target price berikutnya adalah 4400 dan 4600. Jadi terus terang aja untuk FDKA ini uptrendnya masih cukup bagus, jadi masih ada peluang untuk breakout lagi naik ke atas 4400 dengan targetnya ya sekitar 4600 ya. Jadi mudah-mudahan lancar untuk MDKA. Lebih cukup. Berikutnya ADRO. Jadi ADRO ini sudah pernah saya bahas ya, sering banget ya. Memang ciri khasnya dia ya, naiknya 1-2 hari kemudian dia cenderung koreksi ya. Nah setelah koreksi ya, itu dia kalau breakout lagi ini masih bagus ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kalau mau buy ada dua pilihan, saya sudah gambarkan. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 2100 atau 2200 lah ya, itu buy on weakness-nya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 2200 ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2200 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan beli dulu, karena resikonya dia akan testing area support berikutnya di bawahnya lagi ya, di 2100 atau 1970 ya. Jadi belinya bertahap aja. Itu yang mau buy on weakness tunggu di 2200. Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 2300 dan 2200.
Kalau mau tambah lagi atau average up, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2400, tambah lagi, naik ke atas 2470, tambah lagi ya, seperti itu ya. Uptrendnya masih cukup bagus, target berikutnya di 2600 dan 2800. Itu untuk Adaro Energy ya. Jadi kurang lebih masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah juga. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya kasih bantuannya untuk pasang trailing stop dan juga untuk average up kalau dia berhasil naik lagi ke atas. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk BBB ya. Jadi BBB ini dia area konsolidasinya lumayan lebar ya di jalur uptrendnya antara sekitar 2100 sampai dengan 2860-an ya. Jadi dia berusaha untuk rebound lagi. Saya sudah sebutkan area buy weakness-nya ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop loss-nya di 2300 dan 2100. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2500 boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 2700 tambah lagi breakout ke atas 2860, target price berikutnya di 3000, 3200 dan 3400 ya. Itu kurang lebih seperti itu untuk BBB ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBRI ya. Jadi BBRI saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Memang dia berusaha untuk naik kembali ke atas 490. Dia sideways-nya cenderung turun ke bawah ya. Karena dia setiap kali kalau rebound dia ini high-nya dia lebih rendah daripada yang sebelumnya di sini ya. Yang di sini ya. Ini kan high-nya di 4250, yang di sini 4240 ya. Jadi cenderung sideways tapi cenderung lesu ya. Jadi buynya jangan terlalu banyak kalau masih di buynya 490 ya. Belinya bertahap aja kalau dia berhasil naik ke atas 490. Bagi yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Atau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 4280 tambah lagi, naik ke atas 4360, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 4460 dengan targetnya 4540, 4660 dan 4780 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk BBRI ini masih cukup bagus lah kalau mau buy sekarang ya. Tapi jangan terlalu banyak ya karena dia masih belum berhasil naik ke atas 4190 ya. Jadi masih cenderung turun ke bawah walaupun dia sideways tapi dia masih lesu ya seperti itu ya. Masih resiko juga. Pasang stop loss-nya sudah punya di 4110 dan 4050. Maksimum di 4000 ya stop loss-nya untuk BBRI. Nah, kalau kondisi seperti ini mau buy on weekly sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya untuk Telkom masih sama ya. Dia masih sideways di jalur uptrend-nya masih cukup bagus ya. Antara range-nya di 4000 sampai 4300. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja bertahap aja ya. Naik ke atasnya ini ya 4200 tambah lagi boleh, naik ke atas 4250 tambah lagi seperti itu ya. Targetnya di 4300 dan 4500. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4250, dia akan kemungkinan besar akan breakout ke atas dengan targetnya di 4500 ya. Itu untuk Telkom ya. Sejauh ini sideways-nya masih cukup bagus di jalur uptrend-nya, mudah-mudahan dia berhasil breakout. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco ya. Jadi Inco setelah dia sempat turun dalam ya, dia berhasil naik lagi ke atas. Jadi ini garisnya 4530 sudah saya berikan garisnya. Kalau yang mau spekulasi buy on weekly silakan buy naik ke atas 4700 tambah lagi ya. Jadi yang sudah tambah lagi atau sudah average up ngikutin garis saya sejauh dia di atas 4530 masih cukup bagus. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4530 dan 4400. Itu untuk Inco. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4700 mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 4840 tambah lagi, naik ke atas 4970 tambah lagi ya. Jadi untuk Inco baiknya bertahap aja. Kalau mau average up silahkan ya, mudah-mudahan dia lancar. Target price-nya sekitar 4970 dan 45 target price-nya sekitar 4970 dan 5150-an ya. Itu untuk Inco ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas. Ini terus terang aja masih cenderung resiko downtrend ya, arahnya masih downtrend ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, dia rebound ke atas, kemudian koreksi, cenderung sideways, dia berusaha naik. Ini swing high-nya di sini lebih rendah daripada yang di sini ya. Kemudian dia cenderung koreksi lagi. Nah, dia begitu rebound, dia swing high yang di sini masih lebih rendah daripada yang di sini. Dan yang di sini masih lebih rendah daripada yang di sini ya. Jadi arahnya masih ke bawah ya, seperti itu ya, masih cenderung downtrend. Jadi belinya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Walaupun hari ini rebound naik tinggi, volumenya juga naik. Kita sih jangan terlalu agresif banget belinya ya, santai aja. Kalau dia naik lagi ke atas 4700 tambah lagi, naik ke atas 4840 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi breakout ke atas 5400 ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 5400, kemungkinan besar dia bisa sampai 6000 ke atas bisa ya, seperti itu ya. Jadi Inco ini sejauh ini masih sebenarnya sih masih cenderung balik lagi ke area sideways-nya ini ya. Karena saya sudah sebutkan sebelumnya breakdown di bawah 4840 lebih baik jual dulu. Tapi kalau mau buyback sekarang
apa tunggu kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 4.700 ya, mau buy silakan ya, buy-nya bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 4840 tambah lagi, naik ke atas 4970 tambah lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk info. Berikutnya untuk friend. Jadi kalau kita perhatikan di sini friend untuk daily-nya ya, dia sudah mulai rebound ya. Nah, dia sudah berusaha untuk naik ke atas 92. Sudah saya sebutkan area baru request ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 92, silakan buy. Naik ke atas 95 tambah lagi, naik ke atas 99 tambah lagi ya. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar ini sebelumnya gagal. Naik ke atas 92 dia gagal 1 kali, 2 kali ya. Nah, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia gagal lagi ya. Jadi bisa saja berhasil. Kalau naik ke atas 92, kalau yang belum punya mau buy silakan ya, buy. Kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 88 dan 83 ya. Itu untuk friend ya. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat dia berhasil breakout ke atas 92, belinya bertahap aja, naik ke atas 92, buy, naik ke atas 95 tambah lagi, naik ke atas 99 tambah lagi ya. Jadi pasang aja automatic order buy ya. Jadi jangan terlalu pusing dilihatin tiap hari ya. Pasang aja jadi naik ke atas 92, automatic order langsung buy ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian. Untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya kalau yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu like dan juga bantu kasih komentar ya. Mungkin hanya sekedar mengucapkan terima kasih atau menyapa hai atau sebagainya ya. Tulis di kolom komentar. Kalau ada saran atau pertanyaan ya silakan. Kalau ada kritik juga silakan tulis ya, nggak masalah ya. Asal kritiknya itu bersifat membangun ya, seperti itu ya. Untuk saya lebih baik ya. Kurang lebih cukup. Di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.